Lagu Indonesia Raya diikuti dengan lagu Mars Telkom University. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajuk asa, sing-singkan lengah, tingkatkan inovasi unggul dan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, kebanggaan pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Bagi dunia. Baik, rekan-rekan sekalian, selanjutnya akan ada sambutan dari Manajer Inovasi dan Inkubasi Bisnis Bandung Technopark kepada Bapak Nungkisal Priando. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara Technical Meeting Telkom University Official Merchandise Competition atau OMDC 2022. Kegiatan ini merupakan kompetisi membuat beragam desain atau rancangan merchandise yang khusus diadakan bagi seluruh mahasiswa Telkom University. Pengen dipanggil Akang. Kompetisi ini dibagi dalam beberapa kategori, di antaranya homeware set, clothing, aksesoris, gift, office and desk tools, dan juga bag set.
Tujuan diadakannya kegiatan OMDC 2002 ini adalah agar Telkom University memiliki beragam merchandise resmi yang rancangan dan produknya adalah karya mahasiswa dan sivitas Telkom University. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan rasa kebanggaan, kepemilikan, dan keterikatan yang kuat sebagai bagian dari keluarga besar Telkom University. Kegiatan ini juga mendukung proses hilirisasi inovasi di lingkungan Telkom University. Saya sampaikan juga bahwa kegiatan ini dapat terlaksana atas inisiasi Direktorat Bandung Technopark yang berkolaborasi dengan Fakultas Industri Kreatif serta Direktorat Kemahasiswaan. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia, tim pelaksana. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, serta semangat untuk para peserta OMDC 2022 dalam mengikuti lomba ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Nungki atas sambutannya. Rekan-rekan sekalian, untuk informasi pendaftaran, mungkin informasi sebelumnya telah ditutup ya. Tapi jangan khawatir untuk teman-teman yang belum berkesempatan untuk mendaftarkan, masih diberi kesempatan sampai tanggal 22 Juli 2022 dengan kategori yang pertama, kategori homeware set, yang kedua, kategori clothing set, yang ketiga, kategori aksesori set, yang keempat, kategori graduation gift set, dan yang kelima, kategori office and bag set, dan yang keenam, kategori bag set. Dan pastinya akan banyak sekali hadiah dengan total puluhan juta rupiah, teman-teman semuanya, yang dipersembahkan oleh Telkom University, Bandung Technopark, Fakultas Industri Kreatif, Direktorat Kemahasiswaan, dan juga Array. Baik, jangan lupa kepada rekan-rekan sekalian untuk memfollow Instagram yang yaitu ombc.2022 sebagai syarat untuk mengikuti lomba, dan juga di sana akan disampaikan informasi mengenai update perlombaan. Dan selanjutnya untuk informasi lebih lengkap lagi akan disampaikan oleh pemateri kita yang sudah ada di samping saya, yaitu Akang Yanuar Rahman. Kepada Akang Yanuar Rahman, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Teh Berti. Rekan-rekan Telutizen di seluruh dunia ya. Ini seluruh dunia karena mahasiswa kita ada yang sedang habis naik haji dan sebagainya ya. Oke, hari ini saya diamanahkan buat sedikit menceritakan tentang apa sih OMDC dan ketentuan apa aja yang harus rekan-rekan penuhi untuk bisa mengikuti kompetisi ini. Baik, kita langsung aja. Yang pertama, persyaratan peserta ya. Jadi OMDC ini memang khusus dipersembahkan untuk mahasiswa Telkom University dari berbagai fakultas yang nanti rekan-rekan harus membuktikannya dengan KTM ya. Jadi kalau mau ikutan nanti jangan lupa upload KTM-nya. Kemudian lomba ini free alias nggak dipungut biaya apapun. Lalu bersifat perseorangan. Jadi silahkan mendesain secara individu ya. Kemudian nanti rekan-rekan diminta untuk ngisi formulir buat pendataan supaya kita bisa lebih tahu ya siapa aja, dan rekan-rekan juga harus menandatangani formulir keaslian karya. Ini penting banget nih kita untuk mencegah adanya plagiasi, dan ini juga satu spirit yang dibawa oleh BTP ya, bahwa kita karya yang dibuat itu adalah selalu karya original dari rekan-rekan. Oke, itu persyaratan pesertanya. Kemudian ada persyaratan umum nih Teh ya. Jadi desainnya tuh harus unik
desainnya harus unik, kemudian inovatif, kreatif, dan sejalan dengan visi dan misi Telkom. Ya, jadi rekan-rekan harus tahu betul visi misi Telkom University itu apa. Silakan cari di internet. Nanti harus semangatnya harus ada di setiap desain yang rekan-rekan buat. Kemudian nanti kami akan menyediakan template. Setiap kategori akan ada template khususnya teh. Jadi nanti akan kita kasih juga link downloadnya di grup ya. Di grup akan kita kasih. Dan ini yang penting nih, rekan-rekan hanya boleh ikut di 2 kategori lomba. Kita punya 6 kategori, tapi rekan-rekan hanya boleh mengikuti 2 kategori lomba. Karena pesertanya cukup banyak ya, dan semakin banyak yang daftar nih. Jadi pilih benar-benar kategori yang kalian, yang rekan-rekan kuasai, dan silakan mendaftar di 2 kategori itu. Di setiap kategori akan ada 3 items. Akan ada 3 items, dan itu harus didesain semuanya. Jadi nggak boleh cuma 1. Nanti akan kita sediakan template-nya, dan rekan-rekan bisa lihat di situ ya. Kemudian software yang digunakan boleh macam-macam ya. Ada Adobe mungkin, Adobe Set, kalian bisa pakai Illustrator, kemudian yang biasa pakai Canva juga boleh Canva ya, tapi jangan pakai aset orang lain. Kemudian pakai Photoshop juga oke, yang bisa 3D pakai 3D Max juga silakan, pakai SketchUp juga boleh, pakai Corel juga silakan. Softwarenya tidak dibatasi. Lalu karyanya tentu karya yang orisinal ya, yang baru dan belum pernah dipublikasikan. Jadi ini benar-benar fresh, rekan-rekan boleh mulai dari scratch idenya, cari inspirasi dari lingkungan sekitar tentang apa aja yang akan kita desain. Kemudian karya tidak mengandung unsur sara dan pornografi. Karya juga tidak mengandung promosi produk tertentu, kecuali produk-produk kita ya, BTP, FIK, Ditmawa, Are, nah itu boleh tuh. Lalu ini penting juga nih, ini penting banget nih, karya tidak mengandung atau menggunakan atau memiliki elemen yang merupakan stok gambar. Jadi free stock, baik itu yang free royalty atau yang berbayar, diusahakan jangan digunakan. Silakan bikin aset yang original, boleh mendapat inspirasi dari pihak lain, tapi tetap harus karya kalian ya. Kemudian hasil desain nanti dikumpulkan, file akhirnya itu JPG atau PNG atau PDF, dan nanti jika rekan-rekan masuk terpilih, kami akan minta file aslinya ya, atau nanti mungkin kita coba brainstorm lagi apakah dari awal rekan-rekan harus mengumpulkan file aslinya ya. Lalu hak cipta tentu menjadi milik rekan-rekan ya, jadi kita nggak akan mengambil hak ciptanya, hanya nanti akan ada kolaborasi untuk hak penggunaan dan sebagainya. Dan karya itu akan menjadi panitia, milik panitia, tapi tetap ya hak ciptanya milik rekan-rekan. Lalu nanti kita akan mengupload juga untuk karya favorit nih, buat voting ya. Jadi akan ada beberapa juara 1, 2, 3, kemudian nanti ada juga juara favorit via voting ya. Dan peserta harus memenuhi memenuhi ketentuan yang berlaku. Jadi nanti kita akan upload juga dokumennya supaya rekan-rekan bisa membaca ulang. Nanti kita kasih linknya di grup ya. Buat yang belum gabung di grup, silahkan nanti gabung aja. Dan jika terjadi pelanggaran, ini penting juga ya. Jika terjadi pelanggaran atas peraturan dan ketentuan, tentu akan ada aspek diskualifikasi dan tanggung jawabnya sepenuhnya itu di tangan rekan-rekan semua. Dan yang terakhir, keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Nah, itu untuk persyaratan umumnya. Gitu, Teh, kurang lebih. Oke. Nah, ini yang penting, kita mulai masuk ya, kayaknya ya, ke panduan teknis masing-masing ya. Panduan teknis masing-masing. Kategori. Oke, jadi ada 6 kategori. Yang pertama, kategori homeware set. Kemudian kategori clothing, accessory set, graduation gift, lalu office and desk set, dan back set. Nah, jadi teman-teman buat yang kemarin di formulir udah mengisi, tolong perhatikan apa yang akan kita sampaikan di sini. Nanti juga bisa dibaca ulang di dokumen yang akan kami kirimkan di grup Lomba OMDC.
Oke, yang pertama homeware set itu ada 3 item ya, ada 3 benda. Yang pertama itu tumbler nih. Nah, ini tumbler, kemudian ada mug juga dan payung. Untuk tumbler peserta itu nanti akan diberi template. Jadi rekan-rekan bisa mendesain fisiknya. Baik nanti kita minta yang versi berwarna ataupun yang monokrom ya. Jadi ini yang contoh berwarna dan itu ada yang monokrom ya. Yang berwarna dan monokrom. Kemudian peserta juga harus mencantumkan logo Telkom University. Nah, logo Telu ini wajib ada di setiap atribut, di setiap merchandise yang akan dibuat. Jadi nanti akan kami sediakan juga file logo Telkom University yang official. Oke. Nanti rekan-rekan wajib membuat full ini desain tumblernya. Yang di akhirnya juga rekan-rekan boleh membuatnya dalam versi mockup 3 dimensi. Ya, nanti akan ada versi 2 dimensi desainnya dan 3 dimensi. Untuk 3 dimensinya boleh pakai aplikasi yang rekan-rekan kuasai. Kemudian hasil akhirnya dibuat dalam format JPG, PDF atau PNG. Dan resolusinya 300 dpi serta di setiap atribut merchandise harus ada yang namanya deskripsi. Jadi menjelaskan konsepnya apa, singkat-singkat aja 1 atau 2 kalimat lah ya. Gitu. Kemudian ada juga mug kayaknya kita contoh mug kali ya. Boleh nih. Ada mug? Mau, boleh. Oke. Nih mug ya, kita ambil. Oke. Mug. Ini mug ya. Mug ini nanti rekan-rekan juga bisa mendesain mug ini untuk tampilan surface-nya ya. Untuk permukaannya sama, baik nanti mendesain yang monokrom ataupun yang full color gitu. Sama dengan ini tumbler juga, nanti filenya harus akhirnya JPG, PNG, PDF, kemudian juga harus dengan deskripsi gitu teh, kurang lebih deskripsi. Dan untuk kategori homeware set yang terakhir adalah payung. Di sebelah BRT udah ada payung ya. Nanti teman-teman, rekan-rekan silahkan mendesain permukaannya, surface-nya, payungnya. Harus ada logo Telkom University, kemudian tampak atas, tampak samping kita sudah sediakan template-nya. Lagi-lagi sama ya. Payung ini nanti dibuat dalam format akhir JPG, PNG, atau PDF. Oke. Nah ini payung. Warnanya boleh, warna nuansa Telu. Nanti rekan-rekan silakan berkreasi ya, seoptimal mungkin. Pastikan ketika mendesain harus tetap memiliki spirit tema visi dan misi Telkom University. Jangan lupa itu. Itu untuk kategori yang pertama, homeware set. Untuk kategori yang kedua ini ada clothing set nih, Teh. Clothing set ini ada kaos, batik, jaket ya. Kalau kaos sama, nanti kita akan sediakan template. Mungkin rekan-rekan udah biasa ya ngelihat desain kaos. Nah, itu bisa diterapkan. Kaosnya sama juga, harus ada logo Telkom University. Kemudian karyanya boleh berupa ilustrasi atau grafis, elemen grafis yang tentu saja original. Jangan ngambil dari stok gambar. Dan karya kaos ini harus merepresentasikan semangat visi Telkom University. Ya, oke. Setelah membuat karya di 2 dimensi, nanti rekan-rekan itu bisa membuatnya dalam bentuk mock-up 3 dimensi. Nah, itu akan ada penilaian tambahan ya apabila rekan-rekan bisa membuatnya dalam mock-up 3 dimensi. Gitu. Selanjutnya batik. Di clothing set ini ada kaos, batik, dan ini jaket. Kaos, batik, dan jaket. Batik ini, batik ini penting juga nih. Batik ini sebagai mahasiswa mungkin rekan-rekan punya aspirasi ya, kayaknya keren nih kalau Telu punya batik. Yang nanti rekan-rekan harus mendesain batiknya sangat berciri khas Telu. Mungkin nggak harus ada logonya, tapi spiritnya spirit Telkom University. Jadi mendesain motifnya, kemudian nanti juga mendesain implementasinya. Ketika batik itu digunakan di kemeja, gitu, atau misalnya di kerudung, mungkin ya.
Terus jaket nih, jaket mungkin kita punya contoh ya jaket. Ada nih contohnya. Nah ini dia. Ini jaket. Nah, dari area. dari Are nih, ini sponsor kita ya, Are. Rekan-rekan nanti akan diberi template juga, template jaket. Nanti silakan mendesain motifnya, kemudian warnanya. Seperti biasa, kalau untuk produk-produk yang seperti ini harus ada logo Telkom University, ya. Jangan sampai lupa. Kemudian file akhirnya PNG, JPG atau PDF, gitu. Boleh. Kalau misalnya emang niat, boleh desainnya nanti dibuat mockup. Kalian menggunakan jaketnya, gitu dan sebagainya. Silakan berkreasi ya. Oke. TBT mungkin. Nah, nih selanjutnya aksesoris deh. Stiker ya. Ya, stiker. Stiker. Mungkin ada. Nah, Ya. Nah, kalau untuk aksesoris ada tiga juga teh. Ada stiker, pin dan gantungan gantung kunci. Ya. Kalau stikernya nanti rekan-rekan akan dapat template-nya ya, bisa mengunduh. Kemudian, nah itu kita lihat di situ. Nah, Di zoom ya. ini desain yang existing, yang sudah ada. Jadi nanti stiker rekan-rekan wajib membuat yang bentuknya lingkaran. Stiker, pin dan gantungan kunci itu wajib membentuk desain yang lingkaran. Kemudian nanti ada juga 3 desain lainnya yang kita minta bentuknya bebas. Kemudian ketika misalnya rekan-rekan ada usulan material juga dipersilakan, misalnya stikernya cutting stiker atau stiker vinyl, itu silakan diusulkan. Dan itu juga perlu diberi penjelasan dalam deskripsi ya, jangan lupa. Itu stiker. Pin juga sama, pinnya kita minta yang bentuknya lingkaran. Kalau misalnya ada ide untuk membuat pin enamel, itu juga boleh banget ya, karena ini merchandise buat kita juga. Dan bayangkan bagaimana ketika merchandise ini jadi, rekan-rekan tuh ngerasa bangga gitu. Kita Tell You Tizen dipakai keluar, dipakai orang tua. Nah itu akan menambah kebanggaan kita terhadap institusi kita. Gitu. Gantungan kunci juga sama ya, gantungan kunci. Nah, gantungan kunci nanti mungkin setiap tas yang kalian punya harus ada gantungan kunci kita, ya, gitu. Kemudian yang keempat nih, yang keempat adalah graduation gift. Graduation gift itu ada contohnya ini. Contoh ini office teh kayaknya itu notebook. Iya itu ini. Oh iya, oke. Kalau graduation gift ini rekan-rekan ya ada 3 nih, boneka, magnet, dan selempang wisuda. Gitu. Nah ini menantang banget sebenarnya. Boneka yang merepresentasikan spirit graduation-nya tell you. Nah itu seperti apa? Silakan kalian buat surprise ya, buat surprise ke panitia dan ke juri. Bagaimana boneka yang kira-kira representatif untuk merchandise kita. Nanti boleh kalian rekan-rekan ya membuat dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensinya, dalam bentuk ortogonal, tampak depan, samping, belakang, sekomprehensif mungkin. Lalu yang kedua di graduation set ini ada magnet. Nah magnet ini buat ditempel di kulkas, ditempel di di mana-mana lah yang bisa ditempel magnet. Nah gitu ya. Ini nanti akan ada format standarnya lingkaran. Nanti rekan-rekan diminta 3 format lainnya, bentuknya bebas, silakan berkreasi. Nah, di situ akan ada komponen-komponen penilaian yang dilihat oleh juri. Jadi, silakan tuangkan ide-ide rekan-rekan semua. Terus selempang nih, selempang. Udah biasa ya, kayaknya tiap kita udah lihat banget selempang. Selempang kita udah punya nih yang standar ya, yang teman-teman sering lihat ketika kakak-kakak akan wisuda gitu atau telah wisuda ya. Nah, apabila ada usulan selempang yang kira-kira baru, inovatif, materialnya beda, silakan dibuat desainnya. Mungkin rekan-rekan dari Kria tekstil bisa ada ada motifnya itu juga boleh. Ada motifnya itu oke banget ya untuk selempang wisuda. Jadi akan berciri khas banget nih. Ketika foto-foto wisuda, lihat dari jauh, wah ini tell you banget nih, alumni tell you nih, gitu. Lanjut lagi, nah ini ada contohnya nih, Teh. Selanjutnya, office and desk set. Ini kayaknya nih, ini yang tadi ya, kita lihat ya. Kita punya notebook, ini ya.
notebook, kemudian ada ballpoint dan lanyard ya, buat ID card. Nah, ini notebooknya. Notebooknya nanti kita sediakan template-nya juga, rekan-rekan tinggal mendesain di atas template yang kita kasih. Ya silakan bereksplorasi, tampilkan semangat Telkom University, nggak harus formal, boleh yang kreatif dan bermain-main desainnya silakan. Kemudian nanti rekan-rekan juga perlu membuat dalam format akhir JPG, PNG, dan PDF seperti biasa ya. Kemudian ballpoint, nah ballpoint juga, ballpoint ini ballpoint biasa nih. Silakan sulap menjadi ballpoint yang merchandise-able banget nih, yang menarik buat kita gunakan nanti ya. Jadi kalau rekan-rekan punya ballpoint dari gift shop yang akan kita buat, ngerjain ujian pakai ballpoint ini pasti nilainya A gitu. Oke ya. Dan di Office and Desk ini ada lanyard buat ID card tali ya. Biasa kita pakai. Yang biasa kita pakai, kita lagi nggak pakai nih. Cuma rekan-rekan silakan buat untuk digunakan sehari-hari. Yang kira-kira representatif, yang kira-kira menarik, yang dari jauh orang lihat, wah ini Telutizen banget. Nah itu dia. Itu lanyardnya. Terakhir nih, kategori bag set tas. Tas ini contohnya ya. Ini saya ambil semuanya nih. Oke, ini ada contohnya nih. Ini tas, teman-teman, kita pengen banget supaya nanti ketika rekan-rekan itu menyebar ke seluruh Indonesia, punya identitas. Kita bawa identitas Telkom University yang tentunya disponsori oleh ARE. Nanti akan diimplementasikan, diproduksi untuk bag set ini. Silakan berimprovisasi kira-kira yang desainnya industrialis, minimalis, atau bahkan yang tekno banget ya. Nah, itu silahkan, ini back set. Nanti kayaknya bisa saya pakai nih. Si tas ini ya. Kemudian ada juga sling bag dan pouch ya. Oke, ini oke. Ini teh. Kursinya miring. Nah, ini dia. Pouch. Oke, nah ini dia. Ini juga ini satu contoh yang desainnya memang dari Array. Rekan-rekan bisa membuatnya lebih eksploratif, lebih bagus. Ukurannya silahkan di jatuh. Bisa nanti kita perbaiki ini ya. di luar skenario. Rekan-rekan boleh buat ukurannya yang representatif, ya. Bisa buat nyimpen notebook, tumbler, mug, nah semua merchandise masuk dalam satu ini. Nah itu boleh banget ya. Itu juga. Oke, ada pouch, ada sling bag. Jadi sambil mendesain, pastikan rekan-rekan punya mindset bahwa apa yang dibuat ini akan menjadi satu kebanggaan. Apa yang dibuat ini akan dipakai oleh 30.000 lebih sivitas akademika Telkom University. Jadi tentu kita akan bangga banget ya. Dan apresiasi dari lomba ini juga nggak main-main. Kita punya banyak hadiah, banyak sponsor yang kalau dibilang tadi berapa hadiahnya? Puluhan juta rupiah gitu ya. Lumayan buat jajan cilok ya di Bandung tuh, aduh luar biasa, puluhan juta gitu. Oke, kurang lebih itu 6 kategori dari Official Merchandise Design Competition edisi pertama. Dan di tahun ini kita mengadakannya dengan semangat ya, supaya rekan-rekan yang daftar, udah ada berapa ribu ya yang daftar deh? Banyak ya? 970.000. Waduh, banyak banget. Pokoknya udah banyak banget yang daftar. Jadi persaingannya agak ketat. Kita pilih yang terbaik dari yang terbaik untuk kompetisi kali ini. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar itu pride-nya akan luar biasa ya, karena bisa memberikan sumbangsih bagi merchandise Telkom University dan akan dipasang di gift shop kita yang akan launching di bulan Agustus. Kurang lebih gitu Teh. Ini bakalan banyak banget ya ciri khasnya Telyu ya. Iya. Dan kita, motif dari anak-anak semuanya. Betul. Kita akan mulai tahun ini, kita akan mengapresiasi karya-karya dari rekan-rekan mahasiswa. Itu yang kita tunggu-tunggu. Dan mereka itu adalah salah satu pelopor kekayaan intelektual mungkin ya, karena kan memang pelopor pertama mereka menciptakan dari hasil originalisasi ya. Betul sekali rekan-rekan. Nanti karena yang menyelenggarakan BPP tentu apresiasi kekayaan intelektual juga dilindungi. Iya. Akan ada hak
ini ya buat para kreator-kreator gitu. Catat namanya. Haki. Haki. Iya, Aduh. kebetulan saya juga ngurusin hakinya Telyu ya. Jadi itu teman-teman dia. kalau mau mendaftarkan hakinya menjadi milik Telkom University bisa langsung ke BTP Bank Tenopak, yaitu sebagai pengurus HKI teman-teman mahasiswa. Jadi ketika rekan-rekan ikut sebagai peserta di kompetisi ini, tentunya dia yang juara itu akan mendapatkan pengakuan karya juga. Jadi nggak cuma karya yang dibuat, tapi juga pengakuan karya. Nah itu kan luar biasa banget ya. Kita fasilitasi itu rekan-rekan. Betul sekali. Baik, mungkin ada lagi Pak Yanuar? Itu kayaknya Teh Berti. Atau kita persilakan nih, tanya Kita jawab. buka tanya jawab ya. Terima kasih sebelumnya ke Akang Yanuar ya atas penyampaian informasinya, luar biasa sekali. Mungkin dari teman-teman semuanya yang mungkin masih beraba-raba gitu, apa sih hadiahnya atau bagaimana sih rules-nya? Mau ditanyain ke Akang Yanuar, boleh, bangga banget. Saya persilakan kepada rekan-rekan sekalian untuk mengaktifkan mic ataupun memberikan pertanyaan melalui chat box. Yuk, teman-teman semuanya, kami bakal ada reward nih. Kang Yanuar, kayaknya siapa ada yang hadiah berhasil ya. itu dapat hadiah. Aduh, belum mulai lomba aja udah dapat hadiah. Iya, nih. dapat souvenir cantik Saya tuh kayaknya dari mau buka Telyu. HP nih buat nanya-nanya. Ayo, Silakan kita buat tunggu ya siapa yang ingin bertanya. buat rekan-rekan yang memiliki pertanyaan boleh di chat box. Kita akan punya bacakan beberapa ya. waktu, Bertanya. kita punya beberapa saat. Halo Kak, izin Boleh. bertanya. Kak, izin bertanya. Untuk yang gantungan Sebentar kunci ya. tadi. Mohon ditunggu ya. Sebelumnya boleh memperkenalkan nama, asal Silakan. jurusan, fakultas. Perkenalkan, nama saya Beata Winentia dari Fakultas Ilmu Terapan, jurusan D3 Digital Marketing. Izin bertanya. Soalnya sinyal saya kurang jelas Kak di sini. Tadi yang gantungan kunci itu harus berbentuk lingkaran atau bagaimana ya Kak? Makasih. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi untuk gantungan kunci nanti kita akan minta rekan-rekan mendesain lebih dari satu. Yang desain wajibnya itu berbentuk lingkaran. Satu berbentuk lingkaran, kemudian akan ada tiga desain lainnya yang kita bebaskan. Silahkan rekan-rekan bereksplorasi. Jadi total akan ada empat gantungan kunci. Gitu. Semoga cukup jelas ya. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Mbak Beata ya? Halo, Mbak Beta. Halo? Iya Kak, iya. Ya, mungkin udah cukup dengan Iya jawaban Kak, terima kasih. Oke, Terima baik. kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Kita masih banyak waktu ya untuk buka sesi tanya jawab ini. Silakan, rekan-rekan, ini kita mumpung lagi di sini ya, bisa tanya jawab langsung. Kalaupun nanti ada yang ketinggalan, itu boleh banget tanya-tanya di grup yang udah kita sediakan. Dan buat yang belum gabung ya, Teh ya, belum gabung di grup, Masih bisa di silakan gabung di grup yang nanti akan diinformasikan. Terus juga pendaftarannya masih dibuka ya, Masih Teh ya? dibuka Masih dibuka dong. pendaftarannya. kita Jadi memperpanjang silakan. ya sampai tanggal 22. 20 Teh. 22. Pendaftaran tanggal 20, nanti pengumpulan karya terakhir tanggal 22. Oke, gitu. Ya, jadi karena antusiasmenya cukup banyak nih. Antusiasme cukup banyak yang nanya-nanya tentang pendaftarannya apakah masih ada Oke, waktu nih. Oh, ternyata kita perpanjang lagi sampai tanggal 22. Ternyata. Dan jumlah pesertanya juga cukup banyak sekarang. Jadi challenging banget buat rekan-rekan ya, cukup menantang. Kita punya banyak hadiah dan di setiap kategori itu ada 3 pemenang plus 1 favorit voting di Instagram. Jadi pastikan rekan-rekan mendesain dengan sebuah karya yang outstanding. Tetap dengan tema yang menyangkut ke visi dan misi Telkom University,
Kemudian spiritnya spirit harmony, excellence, dan integrity. Nah, itu jangan lupa itu. Baik, mungkin ada pertanyaan nih dari chat box ya, Kang Yanuar, dari Teresia Deviana. Izin bertanya, misalkan ambil kategori backset, itu kan ada 3 benda. Itu semuanya dibuat atau pilih salah satu saja? Terima kasih. Oke, untuk semua kategori, rekan-rekan harus mendesain semuanya. Jadi di homeware itu ada 3 benda, semuanya harus didesain. Kemudian di backset ada 3, semua harus didesain. Gitu ya. Jadi akan lebih bagus ketika apa yang kalian desain itu punya satu benang merah, ada unity-nya. Gitu. Bayangin misalnya rekan-rekan mendesain backset. Nanti akan digunakan oleh mahasiswa yang keluar dan datang ke Bandung lewat bandara, lewat stasiun, lewat terminal, itu akan membrand Telkom University gitu. Jadi kelihatan, oh tasnya itu value banget, sling bag-nya juga, kemudian tumblernya apalagi pakai lanyardnya value, wah itu kan keren banget ya. Jadi semuanya harus didesain dan sebisa mungkin ada benang merahnya, ada kesatuan desain yang benar-benar kalian tonjolkan di situ. Gitu. Dan jangan lupa setiap desain yang dibuat ada deskripsinya, supaya kita juga bisa tahu spirit apa yang kalian angkat di desain yang kalian buat. Jadi harus Gitu, ada maknanya ya? Ada maknanya, betul banget. Baik, mungkin dari Mbak Teresia, apakah sudah cukup? Nah, lanjut lagi aja ya, sambil menunggu. Ada dari Mbak Riz, halo Kak, saya Karisma dari Prodi Kria, izin bertanya, kan kita diperbolehkan mendaftar 2 kategori. Nah, jika saya mau daftar satu kategori, misalnya clothing, namun mengirim 2 set desain, apakah boleh? Oke, boleh ya. Jadi silahkan untuk pendaftaran itu maksimal 2 kategori. Tapi ketika rekan-rekan hanya memilih 1 kategori dan merasa optimal di situ, itu boleh banget. Jadi dan di 1 kategori itu kalian membuat 2 set desain, itu juga boleh, gitu ya. Jadi silakan eksplorasi kesempatan ini, kirim karya di satu kategori itu juga sebenarnya nggak kita batasi bagaimana kemampuan rekan-rekan. Tapi untuk pilihan kategori hanya dibatasi di 2 kategori, gitu. Semoga cukup jelas ya. Oke, baik. Mungkin Baris sudah cukup ya. Dari Telkom University, Tasya. Halo Kak, saya Tasya dari Prodi Kria. Izin bertanya, untuk deskripsi karya di link pendaftaran itu diisinya singkat atau gimana ya Kak? Oke, singkat aja, singkat, nggak usah banyak-banyak. Hanya sebisa mungkin menggambarkan apa yang kalian desain. Contohnya misalnya gini, kita ambil tumbler ya, rekan-rekan misalnya punya satu ide di homeware set. Untuk bikin tumbler, kemudian sama mug nih. Nah, kira-kira tumbler ini rekan-rekan tuh punya ide apa ya yang bikin orang itu semangat misalnya bawa tumbler ini untuk minum di pagi hari di kelas sambil nunggu dosen kuliah. Wah itu dia. Ya boleh ceritain sedikit 1 atau 2 kalimat, nggak usah panjang-panjang 1-2 paragraf ya, 1-2 kalimat aja. Gitu. Nah itu menggambarkan bahwa oke, ini tumbler ini buat yang bawa tumbler nanti dia akan meningkatkan semangat belajarnya kah, atau memperkuat identitas bahwa Telutizen tuh ya kayak gini loh, kayak gitu ya. Jadi singkat-singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Oke. Baik, ada lagi nih dari Mbak Putri. Selamat siang Pak Yanuar. Saya Putri dari DKV 2018. Izin bertanya, apakah hasil desain dari lomba ini bisa diajukan untuk haki dan salah satunya sebagai syarat untuk pengajuan cum laude? Lalu apakah yang bisa diajukan hanya yang terpilih atau menang saja? Oke, ini pertanyaan bagus banget untuk yang lagi mau lulus ya, yang lagi sidang. Boleh ya, rekan-rekan. Jadi kita membuka, makanya kita ini kampus merdeka ya, merdeka belajar. Rekan-rekan bisa untuk mengajukan sebagai syarat cum laude ya, hasil dari desain lomba ini. Dan nanti tampaknya saya harus berdiskusi lagi dengan panitia, apakah yang bisa dihakikan itu yang juara aja atau semuanya nih bisa yang diajukan gitu. Nanti akan saya tanyakan, ini pertanyaan yang bagus banget. Ini PR buat kami, buat dijawab. Nanti akan kita pastikan jawabannya di grup ya. Pertanyaan udah dicatat oleh kru. Oke.
Jadi tenang aja, nanti yang kita jawab. Mohon maaf belum bisa dijawab sekarang, tapi kita usahakan. Yang pasti untuk para juara itu akan ada, tapi untuk peserta kita masih coba pertimbangkan. Nanti akan saya konfirmasi ke rekan-rekan panitia ya Teh ya. Siap. Oke, baik. Kita ada pertanyaan lagi dari Mas Gabriela. Halo Kak, saya Gabriela dari Desain Produk. Izin bertanya, apakah yang sudah daftar masih bisa ganti kategori? Terima kasih. Gimana? Selama belum mengirimkan karya dipersilakan ya. Tapi mohon stick to the plan. Maksudnya gini. Jadi ketika daftar di kategori homeware, ya udah nanti bikin karyanya di homeware supaya nanti panitia yang men-screening karya itu nggak bingung. Jangan sampai daftar di homeware tiba-tiba ngirimnya backset gitu ya. Boleh ganti kategori. Nanti kalau ada apa-apa silakan konfirmasi ke nomor WA yang tercantum. Nanti bisa kita bantu untuk meluruskan apa yang dimaksud oleh peserta gitu. Oke, baik. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Nindya. Yang cukup banyak ini. Waduh, banyak Kang Yanuar. Masih banyak waktu kan ya? Masih banyak waktu. Saya masih banyak waktu. Masih Gimana ya? nanti di sini ya? Setelah ini kita mungkin makan-makan ya. Iya. Ya, biar sambil bisa nunggu semangat hujan lagi. yang udah reda. Iya. Nunggu hujan yang udah reda. Oke. Ya, nanti untuk penanya terbaik dari panitia katanya akan memberikan 3 souvenir nih. Tiga penanya, 3 souvenir. Luar biasa. Penanya terbaik ya. Dari Bandung Technopark ya. Dari jangan BTP. lupa. Nah, nih ya. Contohnya mungkin ini sih Dari juga nggak tahu inovasi nih, hadiahnya apa. dari tumbler mungkin souvenir cantik, yang penting cantik Oke. ya. Yang berestetika gitu. Nanti Dan rekan-rekan punya akan semuanya. kita suruh ambil datang ke kampus. Terutama teman-teman 2020-2021 yang belum pernah datang. Nah, datang ke kampus, ke BTP ya. Nyasar-nyasar dikit nggak apa-apa. Tempatnya juga bagus Pak Tempatnya Yanuar, aduh, jangan salah. oke. Buat foto-foto, Foto-foto Instagramable banget. Buat yang belum pernah ke kampus, kita lagi di Tali Coffee ya. Iya. Jadi salah satu spot yang memang apa namanya Instagram banget nih di sini. Nyaman banget. Nyaman banget Nyaman buat banget. ngerjain tugas, Ngerjain nongki-nongki sama tugas, teman. nongki sama teman, bikin desain buat lomba di sini juga oke banget. Inspirasi Lebih datang. fokus ya. Gitu. Lumayan ya. Oke, lanjut lagi nih Pak Yanuar dari Mbak Nindya lagi. Wah, ini dia. Iya, Prodi Seni Rupa mau bertanya tentang ukuran serta bahannya backset, apakah bebas atau sudah ada ketentuannya, Kak? Oke, untuk backset itu nanti sebetulnya kita belum memastikan ya. Jadi kita ingin surprise juga dari rekan-rekan nih tentang ukuran dan materialnya. Tapi secara umum akan kita seleksi dan akan kita usahakan diproduksi oleh Are, sponsor kita. Ya, jadi rekan-rekan khusus untuk yang mengambil backset, silakan kunjungi website Are, www.areoutdoorgear.com, areoutdoorgear.co.id. Maaf, ini di plastik soalnya nggak kelihatan. Ya, ya pokoknya pantau terus buat yang sekali lagi ya, buat khusus untuk yang ikut kategori backset, silakan kunjungi katalog tas yang ada di www.areoutdoorgear.co.id. Nah, itu dia. Semoga cukup jelas. Oke, Gitu. baik. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali dari rekan-rekan? Kita masih banyak waktu ya. Masih Karena banyak waktu. Ada 30 menit lagi. Saya udah Sampai mempersiapkan tahun depan. untuk menjawab sekitar 2-3 ribu pertanyaan lah. Jadi silakan. Wah, silakan. sampai itu aduh. Oke, kita tunggu. Ada yang ingin bertanya lagi? Mau yang on mic juga boleh, biar ini ya, Kang Yanuar, biar apa sih, famous di sini ya. Iya, biar interaksinya. Oke, ada lagi. Oke, baik, Mbak. Mbak, Izin bertanya, Pak. Kelihatan. kepalanya aja ya, Mbak. Kita pengen lihat wajah cantiknya Mbak, boleh? Diturunin dikit. Diturunin Boleh dikit dong. aja. Iya. Nah, aduh cantik sekali. Izin bertanya. Nama saya Fahra dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Untuk pewarnaan desain itu apakah harus memasukkan warna Telkom seperti merah atau abu atau dibebaskan ya? Terima kasih sebelumnya. Warna. Gimana? Untuk warnanya apakah boleh merah? Apakah harus merah telyu atau Oke, untuk logo Telyu ya. Oke, teman-teman. Untuk logo Telyu kita punya guideline. Kita punya aturannya, mana logo Telyu yang betul, mana yang boleh, mana yang nggak boleh digunakan. Nanti akan kita
berikan linknya buat rekan-rekan bisa download guideline tersebut. Jadi yang namanya logo value itu sesuatu yang formal dan cukup apa ya, dibilang sakral juga enggak sih, cuman dia harus kita jaga konsistensinya supaya itu menjadi branding yang bagus gitu. Jadi kita nanti punya beberapa opsi pilihan, baik value yang full color itu yang warna merah, merah marun, abu-abu, hitam gitu ya. Kemudian ada yang putih, kalau latar belakangnya itu gelap, yang pasti harus kontras. Dan beberapa ketentuan lainnya seperti ketentuan warna, itu nanti akan kita coba share juga ke rekan-rekan. Gitu. Jadi khusus untuk logo Tell You dan logo sponsor lainnya bila akan masuk, misalnya logo Array, itu harus mengikuti kaidah. Ya. Jadi misalnya nggak boleh logo Tell You itu di scratch atau dimiring, diputer-puter. Nah itu nanti ada aturannya. Supaya konsistensinya tetap terjaga dan merchandise yang dihasilkan itu benar-benar membawa kewibawaan institusi kita, gitu kurang lebihnya. Ya, semoga dipahami. Baik, terima kasih Pak. Oke, Sama-sama. sama-sama. Jadi nggak boleh dimacem-macemin ya, maksudnya nggak boleh yang dibikin miring sampai kebalik gitu Iya, ya. jangan dibolak-balik, jangan dipindah. Misalnya logo gramnya yang ada huruf U-nya itu dipindah ke kiri, Telkomnya di sebelah kanan. Nah, jangan. Harus sesuai dengan kaidahnya. Nanti kita kasih lihat juga ya, biar rekan-rekan juga bisa paham. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, boleh? Yuk, Mangga. Masih loading ya, Mbak? Oke, ini dia, udah on cam. Boleh Mbak Aulia, Mangga. Oh iya, izin perkenalkan diri, nama saya Aulia dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis. Punten belum terdengar. Apakah Boleh suara saya dikencengin sudah lagi? terdengar? Boleh kencengin lagi suaranya? Apakah suara saya sudah terdengar? Halo. Masih kurang terdengar? Mungkin bisa dibantu sama rekan-rekan di belakang. Oke, silakan. Silakan, Mbak. Perkenalkan, saya Aulia dari jurusan akuntansi. Izin bertanya, pada lomba ini terdapat 6 kategori. Apakah di setiap kategori lomba memiliki jumlah hadiah yang sama atau setiap kategori lomba memiliki jumlah hadiah yang berbeda? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan bagus ya, ini rekan-rekan boleh simak baik-baik ini. Karena tingkat kesulitan di setiap kategori itu beda-beda, jadi akan ada perbedaan dari jumlah hadiah. Nah, cuman belum bisa kami tentukan sekarang karena masih diproses juga ya. Kita juga masih berdiskusi dengan para juri untuk menimbang. Contohnya gini, untuk kategori homeware itu cenderung lebih mudah karena yang didesain adalah surface permukaan. Tapi untuk kategori backset itu memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Nah, itu hadiahnya akan kita bedakan. Kita akan melihat apresiasi yang layak dan kita usahakan adil untuk setiap kategori. Kurang lebih begitu. Oke, mungkin gimana? Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Gimana? Gimana, Mbak? Oh, terima kasih. Oke, Ya, baik. sama-sama. Sama-sama. Selanjutnya mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Boleh on cam lagi, biar lebih interaktif ya, Pak Anwar. Iya. Belum lihat Mungkin- cowok-cowoknya nih. Iya. Pengen lihat yang ganteng-ganteng ya. Aduh. Ya ampun. Kayaknya yang cowok-cowok udah Mana mulai aja nih? bergerak ngedesain ya, Teh. Iya, kayaknya ya Iya. langsung ya. Hari ini juga, detik ini juga. Iya, kayaknya. langsung pada download software. Ada lagi nih. Oh, ada Zahra, lagi. oke Mbak Zahra boleh diaktifkan kameranya. Maaf, kameranya nggak bisa, Pak. Oke, saya Zahra Aulia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya ingin bertanya seputar sistematika penilaian. Apakah saja sih unsur ataupun komponen untuk penunjang nilai dalam perlombaan ini? Terima kasih. Oke, komponen penilaian ya. Oke, karena ini judulnya Official Merchandise Design Competition, jadi kita akan menggunakan aspek-aspek desain sebagai penilaian. Pertama, kita akan lihat dari estetikanya, dan setiap kategori kita punya juri yang berbeda-beda ya. Juri kita itu ada perwakilan pertama dari BTP sebagai penyelenggara, kemudian dari Fakultas Industri Kreatif, dosen-dosen di sana, kemudian dari Direktorat Mahasiswa,
tentu yang mempertimbangkan aspek kegunaan, kemudian aspek bagaimana jika kelayakan digunakan oleh mahasiswa dan sivitas akademika lainnya, dan juga dari juri eksternal dari ARE. Nah, ini masing-masing kategori akan memiliki juri yang berbeda, dan komponen penilaiannya sebenarnya agak berbeda-beda, tapi kurang lebih garis besarnya seperti ini. Pertama, aspek estetika. Estetika, kemudian deskripsi juga menentukan ya. Jadi kalian misalnya membuat satu desain, tapi kok deskripsinya kayaknya kurang nyambung nih. Nah, nanti itu kita perhatikan juga. Atau misalnya kalian bikin konsep yang sederhana, dan di situ deskripsinya memang secara branding, marketing itu bagus. Nah, itu bisa dapat nilai poin yang lebih baik gitu. Kemudian aspek unity, kesatuan. Nah, kesatuan ini maksudnya adalah bagaimana benang merah, seperti tadi saya bilang, ketika kalian mendesain backset atau homeware, itu ada satu nuansa yang nyambung, unity, benang merahnya itu ada. Gitu. Jadi jangan sampai terlalu ekstrim bedanya. Atau misalnya kan memang pengen eksplorasinya itu luar biasa, spektrumnya luas, silahkan deskripsikan. Gitu. Jadi di sini kita juga sangat mempertimbangkan aspek-aspek estetika yang misalnya kalian punya ide-ide yang kita nggak kepikiran sebelumnya. Kalian lihat referensi dari universitas kelas dunia lain. Oh, di MIT, di Cambridge itu kayak gini loh, ternyata simple. Boleh tuh. Referensi itu silahkan dimasukkan juga, nggak apa-apa, karena mendingan kalian mencantumkan referensi daripada kalian misalnya ngambil ternyata mirip dan tidak mencantumkan referensi, gitu. Jadi ini juga proses belajar kita ya, sebagai sivitas akademika yang baik, kita selalu mencantumkan referensi dalam proses belajar kita. Nah, itu nanti akan diverifikasi oleh teman-teman juri kita. Juri kita yang terdiri dari 4 komponen tadi. Kemudian juga ada aspek namanya bisa diterapkan dan bisa diproduksi. Jadi jangan sampai desain yang kalian buat itu saking eksploratif susah buat diproduksi. Gitu. Contoh misalnya batik ya, atau tasnya futuristik banget nih. Kalian bikin futuristik, materialnya itu luar biasa dan susah dibuat. Nah, itu juga sayang ya, desainnya oke tapi nggak bisa kita implementasikan. Karena tujuan akhirnya memang supaya bisa diimplementasikan. Bisa diproduksi. Gitu. Bisa diproduksi, betul. Batik juga ya, batiknya nanti misalnya ada gambar-gambar batik yang outstanding, tapi susah diproduksi. Nah, itu juga jadi pertimbangan juri. Karena juri kita juga akan mempertimbangkan aspek bagaimana bisa diimplementasi dalam bentuk merchandise yang fisik nanti akan kita gunakan. Gitu. Nanti kayaknya untuk detailnya akan kita lampirkan, akan kita sampaikan di dokumen yang nanti akan kita share di grup ya. Jadi silahkan join grup dan pastikan pantau terus grupnya supaya dapat update-update yang menambah wawasan kita tentang knowledge lomba ini. Saya juga mau menambahkan sih Pak Yanuar, karena kan saya juga mengurus kekayaan intelektual desain industri nih. Oke. Kalian mau cari referensi tentang desain industri bisa buka di pdki.djip.go.id. Jadi kalian bisa nyari referensi bentuknya yang estetika tuh yang kayak gimana sih? Karena kan kita belum bisa menilai-nilai estetika tuh seperti apa ya. Yang penting itu menarik, memiliki fungsi dan memiliki kegunaan. Begitu teman-teman. Maksud saya juga gitu. Betul. Iya. Jadi jangan lupa teman-teman buat menelusuri desain industri yang sudah ada, itu ada di pdki.djip.go.id. Ya, jadi manfaatkan proses kalian berkarya di OMDC 2022 ini sebagai proses belajar juga ya. Gitu. Oke, gitu ya. Baik, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, selanjutnya. Ada lagi? Ada lagi nih, dari Mas Guntur Agung. Untuk link grup chatnya apa sudah diberikan atau belum ya? Gitu, panitia mungkin bisa dibantu. Oke, nanti dibantu ya sama rekan-rekan panitia. Kita bantu oleh rekan-rekan panitia untuk di-invite ya. Ya. Iya. Oke ya, rekan-rekan, jadi pokoknya akan jadi kebanggaan banget nih ketika rekan-rekan yang udah masuk grup dan siap berpartisipasi di lomba OMDC Official Merchandise Design Competition 2022, karena ini perdana.
perdana bagaimana kita akan membuat gift shop toko oleh-oleh khas Telkom University, dan itu akan diisi oleh karya dari rekan-rekan mahasiswa. Ini memang persembahan kita dari BTP, Fakultas Industri Kreatif, kemudian Direktorat Mahasiswa dan Array, supaya rekan-rekan bisa menjadi bagian yang lekat dengan sivitas kita. Dan lebih luar biasa lagi jika memang desain yang kalian buat itu world class ya. Nanti bisa dihakikan dan kita belajar proses itu menjadi satu kesatuan di entitas pendidikan kita ini. Jadi pokoknya jangan sampai yang udah daftar, silakan kirim karya seoptimal mungkin, sebagus mungkin ya, supaya jadi portofolio juga, terutama rekan-rekan ya yang bergerak di bidang kekaryaan. Ini portofolio yang bagus banget untuk menambah list portofolio dan kurikulum vitae rekan-rekan semua gitu. Nanti bisa jadi pertimbangan untuk cari kerja atau untuk memulai berentrpreneurship ya. Di BTP juga ada ya? Ada dong, ada banyak sekali. Dan sebagai pengingat nanti akan ada 3 hadiah ya, 3 hadiah yang akan dipilih oleh rekan-rekan panitia bagi 3 penanya terbaik, dan akan kita undang ke kampus untuk ngambil langsung. Yang kalau misalnya yang menang nanti di Padang, datang aja ya. Ada di Makassar, silakan datang untuk ngambil MUK ya. Transportasi gitu, tanggung transportasi tanggung sendiri. Oke. Jadi rekan-rekan sekalian, yang tadi 3 penanya terbaik itu akan diundang ke Bandung Technopark. Kita perkenalkan tentang Bandung Technopark juga. Iya benar. Kita nanti diajak keliling sama KBRT ya. Studi tour ya. Naik bis Tayo kampus. Iya, kampus. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Silakan, masih ada? Kalau sudah nggak ada, diingatkan sekali lagi bahwa apabila masih ada pertanyaan, nanti rekan-rekan bisa secara spontan ya di grup yang sudah kita sediakan untuk bertanya langsung. Di situ ada panitia, di situ ada dosen-dosen juga. Rekan-rekan juga boleh ya konsultasi ke dosen-dosennya nih, minta masukan, gitu, itu boleh banget. Pak, Bu, gimana nih desain saya nih? Saya ikutan desain batik, saya ikutan desain bag, saya ikutan desain mug. Kira-kira gimana ya? Udah cocok belum dari aspek estetisnya? Dan kira-kira kalau digunakan oleh Telutizen itu udah cukup representatif, udah oke atau belum? Nah, kayak gitu ya. Jadi silahkan ngobrol dengan dosen, konsultasi, atau dengan teman-teman, supaya karya kalian semakin matang. Supaya karya kalian itu memang sangat representatif sesuai dengan spirit Telkom University. Gitu. Dan boleh ngobrol juga di grup ya, ramaikan grup, silakan ramaikan grup peserta. Dan pokoknya jangan malu, saling berkenalan juga boleh, nanya-nanya ke panitia langsung di situ boleh. 24 jam insya Allah panitia siap menjawab ya, menjawab pertanyaan rekan-rekan. Oke. Gitu. Oke, Pak Yanuar, kayaknya saya udah punya nama-nama pemenang. Waduh, pertanyaan ini yang terbaik. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Kita umumin ya, sekarang ya. Dari mana aja nih, Kang Yanuar aja yang umumin ya. Oke, ini ada drum ininya nggak ya? Apa kayak? Oke, sebagai sesi dari penutup pertanyaan nih, kami mau membacakan 3 penanya terbaik yang sudah dipilih oleh panitia. Nah, yang pertama adalah Jeng jeng jeng. Oke, yang pertama adalah Shizuka. Shizuka siapa tuh Shizuka? Putri Fadila.
Yang kedua, siapa nih? Oh, Putrinya dipanggil. Putrinya mana nih? Putri, halo Putri. Halo, siang Pak. Selamat ya. Ya, selamat Putri. Wah. Putri, domisili di mana nih? Apa Pak? Maaf. Domisili di mana? Lagi di Bandung Pak, di kos. Oh, di Bandung. Aman ya, aman ya. Aman, bisa ke Bandung Kemetak ya. Putri, kita buka ya untuk kesempatan main-main ke BTP di hari Senin besok ya. Senin, jangan hari Sabtu ya. Hari Senin. Ini Putri tadi dari prodi apa ya? Dari prodi DKV Bapak. DKV angkatan 2018. Lagi TA. 19 ya? Iya, 19. 19. Oke, berarti udah pernah ke kampus. 2018. Pastikan nggak akan nyasar ya ke BTP. Oke. Hari Senin, boleh ditunggu. Ya Pak, terima kasih. Asik. Sami-sami. Oke, itu juara pertama ya. Juara kedua ada siapa? Jeng jeng jeng. Dua, Milea Dilan. Hebat banget. Oh, Milea. Ada di sini. Bukan. Bukan Milea. Namanya Karisma. Selamat. Karisma dari Prodi Kria. Oke, Karisma. Halo Karisma. Halo Karisma. Motor bukan Karisma. Oke, Riz bisa on cam, Riz? Kita pengen lihat Karisma. Milea nih, Milea. wajah bahagia mendapatkan souvenir dari Bandung Technopark. Ayo, mana wajahnya Mbak Karisma? Itu kayaknya lagi chat ya, bukan? Bukan. Halo Mbak Karisma. Kayaknya lagi deg-degan dia. Lagi hijab Surprise. atau Oh apa? iya, Kan mungkin lagi pakai jilbab dulu. Oh lagi tempat Oh, lagi magang. Ya, oke, selamat ya. Salam buat teman-teman di tempat magang ya dari kita di Kita Senin Telkom akan University. bertemu ya Mbak Karisma. Yang ketiga, oke, yang ketiga yang terakhir. Ketiga adalah penyanyi, yaitu Nindi. Kita minta persembahannya untuk bernyanyi ya Mbak Nindi. Silakan Mbak Nindi bisa on cam supaya on mic juga ya mungkin. Mike juga boleh menyanyikan lagunya ya. Iya, menyumbang satu lagu, silakan. Mbak Nindi, ayo Mbak Nindi. Lagi tempat magang jangan-jangan nih. Halo Kak, Pak Yanuar. Halo Mbak Nindi. Ya, halo. Boleh lihat wajahnya Mbak Nindi? Tadi dicoba nggak bisa kameranya, mohon maaf. Oh iya, oke. Mbak Nindi dari prodi apa ya? Seni rupa. Seni rupa angkatan berapa? Angkatan 20, Bapak. 20, oke. Domisili di mana domisili? Sekarang baru di Jogja. Aduh, di Jogja. Terbang dulu ke sini Iya, ya. nih, aduh, di Jogja. Gimana? Ini mau diambil atau mau kita alihkan ke yang ada di Bandung nih? Mau dihibahkan? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Nanti mungkin kalau udah di Bandung, silakan kontak terus panitia supaya bisa mengklaim Hadiahnya souvenir ya? hadiahnya ya. Oke. Terima kasih. Salam buat Yogyakarta. Terima kasih Ya. teman-teman semuanya untuk ketiga Oke, penanya. terima kasih buat ketiga penanya yang beruntung. Baik, rekan-rekan sekalian, karena waktu telah menunjukkan pukul 4 ya. 4 kurang sih, tapi karena nggak ada lagi yang bertanya Iya, sudah ya. cukup ya. Ya sudah cukup karena sudah ada penanya terbaiknya juga. Maka sesi tanya jawab ini saya akhiri. Nah, bagi yang tadi sudah bertanya akan diberikan hadiah souvenir, saya ingatkan kembali. Dan yang diambil ke Bandung Technopark bisa langsung aja kontak nomor WhatsApp panitia yang sudah di-share ya di link chat box.
Dan alhamdulillah sosialisasi kita hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Kang Yanuar yang sudah memberikan materinya hari ini kepada kita semua, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi kepada kita dari pagi ya. Iya. Dari pagi, effortnya luar biasa sekali. Mungkin panitia yang dari pagi ya. Kalau peserta tadi dari pukul 2:30. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Siang-siang makan kuaci, makannya bareng Ibu Asih. Cakep. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, kita foto bersama dulu ya, rekan-rekan sekalian. Ya, boleh silakan. Mohon mengaktifkan kameranya. Mau lihat nih wajah-wajah cantik dan gantengnya nih Mbak Emasnya. Silakan panitia bisa di take gambar. Silakan panitia, mohon dipersiapkan. Ayo. Gimana, udah panitia? Sini ada beberapa ribu peserta ya. Wah, banyak sekali, sampai nggak muat kayaknya kita foto bersamanya juga. Ini kayaknya Kang Yanuar kalau dikumpulin dalam satu ruangan ini pasti ramai banget ya. Iya. Sayangnya masih online. Babanya dari Kang Yanuar boleh? Oke, 3, 2. Oke. Selanjutnya 2, 3. Oke, udah ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua.